Hai semuanya, balik lagi di channel The Rampage Official. Hari ini kita bakal bawain cerita Lasmi part ketiga. Yang belum nonton video part 1 dan part 2-nya, ditonton dulu ya. Link ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke cerita. Dan cerita hari ini masih dibawain sama Popoci. Hai Popoci, sini. Kenapa mereka pergi? Apakah karena dia berwarna merah sendiri? Lasmi berpikir, mungkin karena kekuatan yang besar dan aura merah di tubuhnya itu. Kenapa mereka pergi? Apakah karena dia berwarna merah sendiri? Lasmi berpikir, mungkin karena kekuatan yang besar dan aura merah di tubuhnya itu. Karena tawanya terdengar menakutkan hingga membuat sesamanya takut, Lasmi termenung. Dia khawatir bisa menakuti Asep juga, atau malah tidak sengaja mencelakainya. Hawanya saja bisa membuat Asep tidak nyaman. Lasmi hanya ingin berada di sisi Asep. Ketika pagi tiba, Lasmi masuk ke dalam rumah. Asep sudah bangun dan sedang menghangatkan sisa ubi dengan dandang di dapur. Lasmi memandangi Asep yang kesulitan membuat makan paginya dan melamun ke arah uap yang mengepul. Ini seharusnya tugas Lasmi, tapi dia tidak mungkin melakukannya. Lalu terdengar suara yang parau dari luar. "Assalamualaikum, Sep." Asep tersadar dari lamunannya. Lasmi masih ingat suara itu adalah mertuanya, ayah Asep yang juga sudah sakit-sakitan. Lasmi mengikuti Asep menuju pintu. Tiba-tiba saja langkah Asep limbung. Dia merasa pusing. Ayah Asep melihatnya dan membantu Asep duduk. "Sep, kamu sakit?" Asep mengangguk. "Pulang aja ke rumah, jangan sendiri, bisa kenapa-napa kamu." "Enggak, Pak. Asep teh nggak mau ngerepotin Bapak. Asep bisa sendiri di sini." Ayah Asep hanya terdiam. Dia ingin anaknya ada yang mengurus. "Sep, ini mah Bapak nanya aja. Apa kamu nggak mau nikah lagi? Bapak teh pengen kamu ada yang ngurus, udah begini. Lihat Bapak, Sep. Ditinggal ibu teh, hidup Bapak seperti pincang," ucap ayah Asep. Asep mengusap wajah. "Pak, maaf. Jangan omongin itu dulu sekarang mah." Lasmi menunduk. Ayahnya memegang pundak Asep. "Bapak cuma bilang aja, Sep, kamu teh masih muda. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup bahagia. Bapak gak tega lihat kamu begini sendirian." "Saat ini Asep cuma mikirin Lasmi, Pak." "Asep belum mikirin ke sana," balas Asep. Lasmi hanya terdiam pilu. "Ya udah, kalau kamu udah kepikiran bilang ya. Kamu teh Kasep, banyak yang seneng sama kamu," ayahnya tersenyum. "Tapi Asep cuma seneng sama Lasmi. Bapak tahu kan, Lasmi cinta pertama Asep. Gimana dulu Asep perjuangin Lasmi?" Lasmi sedih mengingat ketika mereka berjuang bersama. Lasmi ingat pertemuannya dengan Asep pertama kali di kebun teh. Saat itu, Lasmi sedang membantu bibinya memetik teh untuk dijual ke Londo dengan harga murah. Lasmi ingin main, tapi dia tidak punya teman. Lasmi sebatang kara. Dia menyambung hidup dengan membantu bibinya bekerja. Sehari-hari, Lasmi tinggal di sebuah gubuk bersama Bi Entin, adik ibunya. Orang tuanya telah lama merantau, tapi tidak diketahui nasibnya. Rumahnya pun sudah dijual. Bi Entin seorang janda yang ditinggal suami dan tidak punya anak. Dia menganggap Lasmi seperti anak sendiri. Lasmi kecil tidak punya waktu bermain karena harus membantu bibinya. Sampai akhirnya suatu sore, dia bosan memetik teh dan Bi Entin sedang mengobrol dengan temannya. Lasmi duduk karena pegal. Lalu dari belakang terdengar suara anak laki-laki. Itu rambut kamu ada uletnya." Lasmi terkejut dan berteriak kaget sambil mengibas rambutnya. Anak lelaki itu malah cekikikan melihat Lasmi yang baginya sangat lucu. "Mana? Gak ada ulet tuh." "Ih, kamu mah jahat." Lasmi cemberut sembari memukul pelan. "Abisnya kamu bengong aja, aku jadi iseng, hahaha." Bau. Lasmi menatapnya kesal. Lalu Bi Entin memanggil, "Lasmi, sini ayo pulang." Lantas Lasmi langsung menghampiri bibinya sambil menahan sebal. Besok paginya, sambil Lasmi membantu bibinya memetik teh, dia mencari anak laki-laki yang kemarin. Sampai sore, dia tidak melihatnya. Sampai beberapa hari, Lasmi tidak kunjung melihat anak laki-laki itu. Bi Entin geleng-geleng mendapati Lasmi seperti linglung.
Mi, kamu teh kunaon bengong, celingak-celinguk, ulah gitu, takut ada apa-apa. Iya Bi, Lasmi pun tersenyum kikuk. Sekitar seminggu kemudian, Lasmi sedang menjemur baju. Dia melihat anak laki-laki itu sedang turun dari andong membawa bakul tomat bersama seorang bapak di dekat gubuknya. Lasmi melirik Bi Entin sedang memilah daun teh. Dia diam-diam menghampiri Asep sambil seolah pura-pura lewat. Saat Lasmi melewatinya, anak laki-laki itu bertanya, "Mau tomat?" Lasmi tertawa. Anak laki-laki itu bertanya lagi, "Nama kamu siapa?" "Aku Lasmi." "Oh, nama kamu Lasmi, aku Asep." Anak itu tersenyum. "Itu bapak kamu?" tanya Lasmi. "Iya, mau kenalan." Lasmi tertawa lagi. Sejak itu, Asep sering bermain ke kebun teh untuk menjual tomat kepada seorang tengkulak tanpa ditemani ayahnya. Lalu Asep menemani Lasmi memetik teh sendirian. Bintin hanya senyum-senyum melihat mereka. Lasmi kini punya teman dan terlihat riang. Dia tidak sendirian lagi. Dari Lasmi, Asep tahu cara memetik teh dan memilah kualitasnya. Kadang, Asep pulang membawa bakul berisi daun teh terbaik. Ayahnya sampai bingung Asep rajin menyeduh teh saat pagi dan malam. "Ini teh dari saha?" "Temen, Pak." "Nuglis itu?" "Iya, Pak." Asep tersenyum malu. "Kamu teh seneng sama dia? Siapa namanya?" tanya ayah Asep menikmati tehnya di teras. Asep mengangguk. "Lasmi, Pak." "Cantik namanya," sahut ibu Asep sembari menaruh kacang rebus. "Ya udah, kalau kamu seneng mah, bapak ge seneng." Ayah Asep melirik istrinya memberi isyarat. Usai pembicaraan singkat itu, orang tua Asep datang ke gubuk Bi Entin 2 hari kemudian. Mereka membawa makanan. Lasmi ingat, hari itu sore dan hatinya berbunga-bunga kedatangan mereka. Tapi Lasmi malu, dia hanya duduk di belakang Bi Entin, menunduk. Asep dan Lasmi curi-curi pandang. Bi Entin pun senang kedatangan tamu yang dia tahu kelak menjadi keluarga baru. Selama ini, dia dan Lasmi tinggal berdua di tengah hidup yang pas-pasan. Bi Entin mendengar dari tengkulak bahwa ayah Asep adalah orang baik dan seorang petani tomat. Dia pun percaya Asep anak yang baik. Ayah Asep berkata, "Punten cek, saya Jajang, bapaknya Asep. Ini Atna, istri saya. Kami datang ke sini teh pengen kenal sama Lasmi dan Ece." "Muhun Kang, aya naon ieu teh?" tanya Bi Entin sambil menahan senyum. Ayah Asep melirik Asep. "Anak saya katanya teh hoyong sama Lasmi." Bi Entin lalu bertanya kepada Lasmi yang dari tadi menunduk, "Kamu gimana, Mi?" Lasmi berbisik, "Lasmi malu, Bi." Ayah Asep dan istrinya tertawa melihat Lasmi. "Tah Sep, ditolak kamu teh," kata ayahnya. Asep sontak kaget dan bengong. Dia menganggap dirinya memang ditolak. Asep makin yakin dirinya ditolak karena Lasmi tidak kunjung memberi jawaban. Lalu Bi Entin bilang, "Lasmi juga seneng sama Asep. Dia suka nanya ke Bibi kalau Asep gak kesini, dia kemana ya, Bi? Apa lupa sama Lasmi?" Lasmi menepuk pundak bibinya, seakan jangan membocorkan itu. "Jadi gimana Lasmi, senang juga sama Asep?" tanya Atna. Lasmi menatap Asep, lalu mengangguk. "Tapi Lasmi belum siap, Bu." "Ya udah, dijalanin aja dulu," kata Jajang. "Ece setuju Asep sama Lasmi." "Saya mah gimana Lasmi aja, Kang." Bi Entin tersenyum. Asep langsung sumringah. Setelah itu, mereka makan bersama. Orang tua Asep dan Bi Entin membiarkan kedua anak itu pergi ke kebun teh. "Kalau aku ngikut kamu, Bi Entin gimana?" tanya Lasmi sambil meremas daun teh. "Bibi juga boleh ikut. Nanti kamu diajarin nyinden sama si Mama," jawab Asep. "Mama kamu sinden?" Lasmi takjub. "Iya, kamu mau jadi sinden?" "Mau," Lasmi bersemangat. "Tapi aku teh gak bisa nembang." "Tenang, si Mama pasti ajarin kamu. Aku kalau gak kesini teh begadang ikut Mama kerja." "Oh gitu, kirain mah lupa sama aku." Lasmi tersipu malu. Beberapa bulan kemudian, Asep dan Lasmi menikah dengan sederhana. Mereka tinggal di rumah Asep. Atna mengajari Lasmi nyinden setiap hari dan mengajaknya ke acara-acara. Lasmi pun mulai dikenal sebagai sinden cilik yang berbakat. Sementara, Bi Entin membantu Jajang jadi petani tomat.
Adna bangga dengan Lasmi yang pamornya melesat. Tim sindennya jadi sering dipanggil acara-acara penting. Asep pun belajar bermain suling dari teman ibunya agar bisa mengiringi Lasmi. Sampai 3 tahun kemudian, mereka bisa membeli rumah, berkah rumah tangga keluarga kecil mereka. Namun sayang, tidak lama berselang, Bentin jatuh sakit karena sering kelelahan. Lasmi pun terpuruk. Sebelum menutup mata, Bentin berpesan kepada mereka, "Sep, tolong jaga Lasmi. Dia bagaikan anak Bibi sendiri. Jangan pernah tinggalkan Lasmi ya, Sep. Bibi titip Lasmi." Pesan itu lalu diingat oleh Asep dan Lasmi. Mereka berjanji selalu bersama apapun yang terjadi. Sampai Lasmi tiada pun, dia ingin selalu bersama Asep. Itulah kenapa Lasmi sedih Jajang menyarankan Asep menikah lagi. Di sisi lain, Lasmi tidak tega Asep sakit-sakitan. "Yah, dipikirin baik-baik, Sep. Bapak cuma pengen kamu bahagia. Khawatir kamu teh sendiri di sini," ucap Jajang. "Insya Allah Asep kuat, Pak," balas Asep. "Sep, punten juga ini mah. Kamu udah tahu siapa yang nabrak Lasmi?" tanya Jajang hati-hati. Asep menoleh kaget, begitu pula Lasmi. Lasmi memancarkan aura merah, dendamnya terpercik. "Siapa, Pak? Bapak teh kenal." Asep berusaha menahan amarah dan duka yang seketika bergejolak. "Dia supir pengangkut sayuran, Sep. Dulu sering belanja di Bapak. Dia minta maaf tapi gak berani menghadap kamu," jawab Jajang. "Ya Allah, Pak. Asep sebenarnya gak dendam. Cuma karena dia, Asep kehilangan Lasmi," ucap Asep lirih. "Boleh tahu siapa namanya, Pak?" Lasmi menunggu nama itu terucap. Dia ingin segera membalas dendamnya. "Udahlah, Sep, ikhlas aja. Nanti kamu malah tambah sakit," Jajang berdiri. "Bukan Bapak mau nutupin, tapi dia tuh punya anak kecil, Sep. Bapak gak tega, biar gimana pun dia tulang punggung. Dia minta maaf sama kamu. Udah jangan dipikirin lagi." Asep mengangguk paham. "Ya udah, makasih banyak ya, Pak." Jajang pun pamit. Lasmi mengikutinya dari belakang. Jajang merasakan hawa panas yang menyelimuti lehernya. Perasaannya tidak enak, tapi dia terus berjalan. Sekitar setengah jam dan melewati pasar, Jajang tiba di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai. Di situ terparkir mobil. Lasmi menyeringai. Mobil itulah yang menabrak Lasmi. "Pak Jajang," seru pria beraut pucat membuka pintu. "Punten, Pak, gimana ini? Saya jujur takut setiap hari. Saya sampai gak bisa tidur." Udah, kita semua ikhlas. Biar Lasmi juga tenang ya." Jajang menepuk pundak pria itu dengan suara bergetar. Lasmi menatapnya penuh amarah. "Tapi Pak, saya merasa bersalah seumur hidup. Setiap malam saya ngimpi wajah Teh Lasmi. Kang Asep maafin saya nggak ya? Saya dengar Teh Lasmi meninggal dalam keadaan mengandung. Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu terisak. "Sudah, insya Allah anak saya memaafkan," ucap Jajang. Lalu anak kecil berumur 4 tahun muncul. "Odong hayang caw," katanya sambil menarik-narik baju si ayah. Jajang menatap Iba. "Saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Iya, Pak, waalaikumsalam." Jajang pun pergi. "Atur nuhun pisan, Pak. Saya gak akan melupakan kebaikan Bapak," teriaknya. Setelahnya, pria itu pergi ke pasar, sedangkan si anak main ayunan yang terbuat dari kain di depan gubuk. Lasmi duduk di atas mobil, memandangi anak itu sambil tersenyum dan menggoyangkan kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan aura merah, matanya menyala. Pembalasannya sudah dekat. Lasmi selalu mengikuti anak itu. Saat anak itu tidur dan main, Lasmi berada di dekatnya. Ketika anak itu ke surau, Lasmi sejenak menjauh. Lasmi menunggu momen yang tepat. Dia ingin anak itu berakhir tragis, agar ayahnya merasakan bagaimana penderitaan kehilangan seorang anak. Lambat laun, si anak merasakan kehadiran Lasmi. Di suatu malam, si anak sedang tertidur. Kebetulan ibunya sedang mematikan tungku di dapur. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Odong. "Ibu!" Sang ibu pun kaget dan langsung berlari masuk ke gubuk memeriksa anaknya yang pucat. "Ada apa?" si ibu khawatir. "Bu, Odong ngeliat apa? Ada perempuan baju merah megang kepala Odong. Odong takut. Ibu jangan tinggalin Odong lagi," katanya sambil menangis. Astagfirullah, ibunya memeluk si anak.
Odong teh suka ngeliat, tapi nggak tahu itu siapa. Ibunya lantas menyuruh Odong kembali tidur sambil menenangkannya. Suaminya sedang pergi ke kota untuk menemani majikan Londonya. Malam itu, gubuk mereka sangat hening dan mencekam. Di atas gubuk, Lasmi melayang dan tertawa betapa dia menunggu waktu untuk mencelakai anak itu. Keesokan harinya, Odong bermain petak umpet dengan teman-temannya. Dia bersembunyi di balik pohon. Perlahan, Odong merasa ada sesuatu di belakangnya. Dia gemetar. Ketika menoleh, Lasmi berada tepat di depan wajahnya. Odong langsung pingsan seketika karena melihat wajah hancur Lasmi. Oke, sekian video gua kali ini. Penasaran kan sama kelanjutannya? Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya gue lebih semangat lagi ngerjain videonya. Thanks for watching.